hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, pelajaran IPA ya. Jadi tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kita mencapai cita-cita kita ya. Oke, baik. Ya, untuk memulai aktivitas kita, Bapak minta dulu siapa satu orang yang akan memimpin kita dalam doa. Oke ya, silakan Dame. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama yang mempercayai kita masing-masing berdoa dulu. Doa Allah yang memiliki itu pada Tuhan surga, bila bersyukur kepada rahmatnya Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan atas kehidupan pada pagi hari yang tua. Tuhan kami sudah sebentar lagi memulai pelajaran kami Tuhan. Karena Tuhan memberkati di awal kami doa. Hanya ingin Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk, Dame. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak akan mengabsen siswa-siswi semua ya. Oke, jadi mau Bapak akan absen. Nanti ketika namanya dipanggil, silakan dijawab ya. Oke, kita mulai dari Angel Laudia Sigiro. Hadir Pak. Oke. Ajela Sipana. Hadir Pak. Oke. Dame Tambah. Hadir Pak. Gisela Luciana Elizabeth Sibarani. Hadir Pak. Iqbal Nasution. Hadir Pak. Marsita Lubis. Hadir Pak. Marta Uli Gultom. Melanie Francisca. Hadir Pak. Mikael Carlo Manik. Hadir Pak. Muhammad Haris Kumbang. Hadir Pak. Putri Insani Sibagarian. Hadir Pak. Linda Kurniasari. Rio Ripaldo Sijabat. Hadir Pak. Rizky Pratama. Sipa Marwa. Hadir Pak. Sarini. Hadir Pak. Tiara Situngkir. Hadir Pak. Trinopi Tambunan. Hadir Pak. Krishna Marito Sinaga. Hadir Pak. Dan yang terakhir Penny Pasaribu. Hadir Pak. Oke, baik. Berarti ini semua siswa hadir ya? Oke, ya. Seperti yang sudah kita sepakati ya di awal pertemuan kita bahwa apabila kita semua hadir, maka kita akan merasa semangat. Kan gitu ya? Ya, jadi coba Bapak undang untuk berdiri. Ya, kita akan bertukar semangat. Kenapa? Karena hari ini kita semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Oke ya? Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Ya. Oke, baik ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat, ya, wujud zat, ya. Di mana wujud zat itu ada berapa? Ada 3, yaitu wujud cair, padat, dan juga gas. Kita kemarin sudah mempelajari ketika zat cair berubah menjadi padat itu disebut dengan membeku. Sebaliknya, ketika zat padat berubah menjadi zat cair disebut dengan mencair. Ada 6 itu kemarin prosesnya perubahan ya, termasuk menyublim, mengkristal, baru menguap, kan gitu ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi materi kali ini itu sangat berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya. Ya, di mana materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, baik ya. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kita ini hari ini yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6 ya. Itu yang pertama, dapat memahami arti perubahan fisika. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan juga contohnya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kemudian yang ketiga, dapat memahami arti perubahan kimia. Dan yang keempat, dapat menjelaskan
ciri-ciri perubahan kimia dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kelima, dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan sederhana, ya. Oke. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mampu menunjukkan sifat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini nanti nampak ketika kita melakukan percobaan sederhana, ya. Oke, bisa dipaham ya? Jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke yang pertama ya, yaitu perubahan fisika. Ya, perubahan fisika itu adalah perubahan wujud materi yang tidak menimbulkan zat baru. Ya, di mana biasanya bersifat sementara atau dapat balik yang kita kenal dengan istilah reversible. Ya, kata kuncinya di sini bahwa dalam perubahan fisika tidak ada perubahan zat materi penyusun. Artinya tidak berubah dan dia dapat kembali balik. Ya, contoh misalkan dari A menjadi B, dari B bisa kembali menjadi A. Ya, dengan catatan dia disebut istilahnya reversible, dapat balik. Itu yang dimaksud dengan perubahan fisika secara pengertiannya ya. Oke. Ya, apa penyebab terjadinya perubahan fisika atau apa ciri-ciri atau apa tanda-tanda? Ya, jadi ada 4 tanda-tanda atau sebab terjadinya perubahan fisika. Ya, yang pertama itu diakibatkan karena terjadinya perubahan wujud atau fase. Ya, tadi di awal sudah terangkan bahwa materi kita sebelumnya sangat berhubungan dengan materi kita sekarang. Di mana? Di sini dia. Wujud zat. Kita sudah pelajari wujud zat tadi ada 3, cair, padat, dan juga gas. Sini dia. Nanti akan dijelaskan ya. Kemudian sebab terjadinya perubahan fisika yang kedua itu adalah perubahan fisika karena perubahan bentuk. Berarti nanti hanya bentuknya saja berubah. Ya. Dan yang ketiga, perubahan fisika karena adanya perubahan ukuran. Berarti ukurannya saja berubah. Dengan catatan konsepnya tadi bahwa perubahan fisika tidak ada perubahan penyusun materi. Perubahannya tidak ada. Tapi yang ada tadi adalah wujud, yang pertama, kedua, bentuk, ketiga, ukuran. Dan yang keempat itu adalah perubahan fisika hanya dikarenakan pelarutan. Nanti kita lihat contohnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita bahas satu persatu ya. Ya. Tadi yang pertama, perubahan fisika itu karena wujudnya. Tadi wujudnya sudah ada kita pelajari, ada 3 ya. Padat, cair, dan gas. Jadi di sini contoh kita misalkan ada padat menjadi cair yang kita kenal dengan istilah mencair. Biasanya ini contohnya adalah pada es batu. Ya, es batu itu adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer sehingga dia menjadi membeku. Bentuknya dari cairan menjadi padat, terjadi perubahan. Tapi ketika es batu itu kita ambil dari kulkas dan kita biarkan di tempat terbuka, apa yang terjadi? Mencair. Berarti es batu tadi posisi padat berubah menjadi cair. Berarti hanya terjadi perubahan wujudnya. Penyusunnya tetap di dalam air itu, penyusunnya tetap air ya, atau rumus kimianya H2O. Tidak ada perubahan. Itulah contoh perubahan fisika ya. Contoh lain adalah ketika kita memanaskan air. Ya, mungkin ini apalagi bagi yang perempuan ya, pasti pernah disuruh ibunya memasak air. Ya, maka ketika kita memasak air, maka kita akan melihat proses perubahan fisika di mana terjadi perubahan wujud cair menjadi gas. Ya, wujud cair menjadi gas yang kita kenal dengan istilah menguap. Ya. Bagaimana Pak kita melihat kok bisa jadi gas? Ya, ketika kita panaskan mendidih, apa yang terjadi kalau kita masak air? Maka nanti seperti ada asap kan? Asapnya itulah gasnya, uapnya itu. Seandainya kamu perhatikan, ketika air itu mendidih, biasanya pakai tutup panci ya. Nah, nanti kan gasnya itu naik ke wadah penutupnya itu kan. Seandainya kita balik dan kita biarkan, awalnya tidak ada nampak apa-apa, gas itu tidak nampak. Tapi ketika kita dinginkan, maka nanti uap air itu akan kembali menjadi
air, balik lagi. Kan gitu kan? Nah, balik lagi. Berarti di sini hanya terjadi perubahan wujudnya aja, cair ke gas. Setelah kita biarkan gas itu, uap itu tadi akan berubah kembali menjadi cair. Itulah contoh perubahan fisika karena wujudnya. Bisa dipahami sampai sini kan anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua tadi perubahan fisika karena adanya perubahan bentuk. Ya, contohnya apa? Misalkan kita pernah melihat beras. Beras itu bentuknya bagaimana? Berbentuk butiran kan? Ya, butiran. Ya, kita bisa melakukan perubahan ini dengan cara ditumbuk atau digiling. Beras itu ditumbuk, digiling akan menjadi tepung. Ya kan? Berarti hanya ukurannya yang berubah. Ya, dari butiran menjadi tepung. Tetapi penyusunnya di dalam tetap tidak berubah. Tetap penyusun di beras itu sama juga dengan penyusun yang di dalam tepung beras tersebut. Itulah yang terjadi perubahan fisika hanya karena perubahan bentuknya saja. Contoh lainnya adalah kertas, ya. Kertas ini awalnya, nah seperti ini ya. Ini dalam bentuk lembaran. Kemudian kertas ini kita gunting-gunting menjadi kecil, ya. Terjadilah perubahan dari lembaran menjadi guntingan kecil-kecil. Tetapi penyusunnya berubah atau tidak? Tidak. Berarti inilah merupakan contoh perubahan fisika karena hanya bentuknya saja berubah. Penyusunnya di dalam tidak berubah. Itu yang mas ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan fisika karena perubahan ukurannya. Contoh di sini Bapak beritahu bahwa ada aluminium itu berbentuk lempengan, ya. Tetapi lempengan itu bisa kita bentuk baik melalui industri maupun di cara manual. Kita buatlah dia menjadi sendok. Ukurannya awalnya lempengan berubah menjadi sendok. Atau contoh lain besi, ya. Besi itu ada bentuk lempengan. Dari besi ini bisa kita buat ukurannya menjadi bentuk yang lain. Contohnya menjadi paku, menjadi alat-alat, misalkan alat-alat yang lain ya. Itu hanya bentuknya aja yang diubah atau ukurannya aja. Ya. Contoh lainnya misalkan apa? Kayu. Kayu itu bisa kita ubah bentuknya kan? Menjadi apa? Menjadi roti papan. Baru papan itu bisa juga lagi kita ubah ukurannya menjadi apa? Bentuknya menjadi meja, kursi, kan gitu ya. Artinya dia penyusun kayu itu masih sama juga dengan penyusun meja, kursi ataupun papan. Jadi dia hanya bentuk atau ukurannya aja yang diubah. Itulah yang dimaksud dengan perubahan fisika ya. Oke, ini contoh-contoh ini kan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik. Dan yang keempat tadi perubahan fisika karena pelarutan. Dia hanya dilarutkan. Contohnya ini adalah gula dilarutkan ke dalam air menjadi air gula. Ya. Contoh lain, misalkan garam. Garam juga ketika kita larutkan ke dalam air akan menjadi air garam. Dan perlu kita ketahui bahwa garam itu terbuat dari apa? Ya, dari air laut. Prosesnya adalah ketika air laut diuapkan, dipanaskan, dia akan menguap. Air menguap, yang tinggal adalah garam. Tapi dibalik, garam itu dimasukkan lagi ke air, maka akan menjadi air garam lagi. Jadi prosesnya bisa bolak-balik. Bisa dihasilkan garamnya, bisa lagi dicairkan. Begitu dipanaskan, balik lagi dapat. Seperti itulah proses yang terjadi pada perubahan. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi ada 4 tadi sebabnya ya. Oke. Jadi untuk memastikan, memantapkan pengetahuan kita, ya di sini ada Bapak tampilkan video ya, video tentang perubahan fisika. Coba perhatikan ya. Ya, ini untuk memantapkan pengetahuan kita tentang perubahan fisika. Teman-teman, apakah kamu sudah mempelajari materi tentang perubahan zat benda di sekolah? Pada pelajaran IPA kelas 7 SMP kurikulum mereka belajar, kita membaca tentang perubahan fisika dan contohnya dalam kehidupan. Nah, untuk memahami materi itu dengan baik, kita akan belajar tentang mengerti perubahan fisika, ciri-cirinya, hingga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi
merupakan suatu proses di mana sistem dan semua bagian dari sekelilingnya dapat kembali kepada keadaan sebelum terjadi perubahan. Misalnya, ketika kamu mempunyai segelas air yang dibekukan, maka air itu akan menjadi es. Tapi ketika es berkelas yang tinggi, maka es itu bisa kembali menjadi air. Jadi, perubahan wujud benda seperti menguap, mencair, membeku, menyublim, mengkristal, dan mendidih merupakan bentuk dari perubahan fisika loh. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat yang dipengaruhi oleh suhu rendah. Sementara itu, menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu rendah. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Sedangkan mendidih adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu tinggi. Ciri-ciri perubahan fisika dikutip dari sumber belajar tentang pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini ciri-ciri dari perubahan fisika. Pertama, tidak membentuk zat terus baru. Kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ketiga, perubahan hanya berupa perubahan superfisik seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Contoh perubahan fisika. Contoh perubahan fisika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, gula yang larut dalam air. Kedua, garam yang larut dalam air. Ketiga, terjadinya siklus air yang menyebabkan hujan. Keempat, air yang membeku. Kelima, air yang menguap. Keenam, kapur galus yang menyublim. Ketujuh, es batu yang mencair. Kedelapan, madu cair yang mengkristal. Itu tadi penjelasan tentang perubahan fisika, ciri-cirinya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus cara lainnya agar teman-teman mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya. Oke, baik ya. Di sini tadi sudah ditampilkan video pembelajaran tentang perubahan fisika ya. Bapak harap ini menjadi pemantapan untuk mengetahui jenis-jenis perubahan fisika dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya mengenai perubahan fisika ya. Atau ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu perubahan kimia. Ya. Sebagai inti bahwa perubahan kimia itu merupakan kebalikan dari perubahan fisika. Makanya kalau misalkan kita sudah mantap tadi di perubahan fisika, ya, maka perubahan kimia kebalikan. Ya, di mana pengertiannya? Perubahan kimia itu adalah perubahan wujud materi yang dapat menghasilkan zat baru. Kebalikan tadi kan? Di perubahan fisika adalah tadi perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Berarti kebalikan. Berarti di sini ada A tadi sudah menjadi B, ya, dengan catatan A tidak sama dengan B. Kalau tadi di fisika A menjadi B, B bisa kembali menjadi A. Kalau di kimia, ya, biasanya bersifat tetap, tidak dapat balik. Kalau sudah terbentuk suatu zat baru, nggak bisa balik lagi. Itulah yang disebut dengan perubahan kimia atau yang dikenal dengan istilah irreversible. Di fisikanya tadi reversible, itu bisa balik. Kalau ditambahin di depannya ir berarti tidak dapat balik, ya. Serta sifatnya, sifat yang terbentuk itu sudah berbeda dengan sifat asalnya. Oke, untuk melihat itu bagaimana rupanya sebenarnya perubahan kimia, ya. Ada tanda-tanda pada perubahan kimia. Ada 4 tanda-tandanya. Yaitu yang pertama adalah perubahan warna setelah reaksi. Perubahan warna. Kalau contohnya tadi fisika, beras kita tumbuk menjadi tepung. Warnanya kan tetap kan? Tetap warnanya putih. Berarti tidak ada perubahan warna. Berarti perubahan fisika, ya. Tetapi kalau perubahan kimia ada perubahan warna setelah reaksi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga terbentuknya endapan. Dan yang keempat terjadi perubahan energi atau suhu. Di sini kalau dibilang terjadi perubahan energi atau suhu berarti tambah panas atau tambah dingin. Kan gitu ya? Oke, untuk yang pertama ini mudah nanti kita amati. Tetapi kalau untuk yang ketiga, kedua, ketiga, dan keempat ini biasanya terjadi di laboratorium hasil reaksi. Tetapi nanti kita akan pelajari bentuk-bentuknya ini atau tanda-tandanya ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama ya, perubahan warna setelah reaksi. Contoh seperti ini. Kertas tadi awalnya ya lembaran.
kita gunting-gunting tadi menjadi kecil-kecil perubahan fisika. Tetapi ketika kertas kita beri reaksi dengan catatan kita bakar. Apa yang terjadi anak-anak? Jadi abu. Iya, maka kertas ini nanti akan menjadi warnanya hitam. Sudah dulu contohnya. Kalau usah dulu kita bilang warna jadi blue kan. Kita bakar, pasti nanti ini jadi hitam kan? Terjadi perubahan yang awalnya putih menjadi hitam. Dan disitulah berarti terjadinya perubahan kimia. Contoh lain misalkan, nasi digiling menjadi apa? Bubur. Itu perubahan apa? Perubahan ya fisika kan, hanya ukurannya. Tapi kalau nasi jadi basi, itu perubahan apa? Iya, sudah kimia. Kenapa? Karena ketika nasi itu menjadi basi, bisa nggak yang basi itu kita pulangkan jadi nasi? Tidak bisa. Ya, berarti terjadi perubahan yang nggak dapat kembali. Maka itulah contoh dari perubahan kimia. Kembalikan ya tadi ya. Artinya tanda-tanda dari perubahan fisika, kalau nggak pas, berarti itu kemungkinan masuk kepada perubahan kimia. Contoh tadi, kayu kita potong-potong menjadi papan, menjadi roti kan. Tetapi kalau kayu kita bakar, menjadi apa? Ya, jadi arang, ya kan? Nah, bisa nggak arang itu kembali jadi kayu? Tidak bisa. Itulah contoh perubahan kimia. Mudah-mudahan bisa nampak dibedakan ya. Oke. Sedangkan seperti yang Bapak katakan tadi, nomor 2 ke nomor 4 itu biasanya terjadi pada di lab, laboratorium. Tapi ini bisa jadi terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya terbentuknya gas. Pernah tidak kamu atau kamu mengenal nggak yang namanya karbit? Karbit itu biasanya ini digunakan untuk mempercepat proses masak buah. Karbit atau kapur. Ya. Nah, kalau itu kita masukkan di dalam air, maka nanti akan kita temukan gelembung-gelembung gasnya. Atau kapur biasa, kalau kita masukkan di dalam air, nanti akan keluar gelembung-gelembung. Itulah salah satu yang menandakan terjadinya perubahan kimia. Ya, terbentuknya endapan. Kalau tadi karbit itu karbit, nanti mana tahu ada di rumahnya, coba ambil aja sekeping, coba masukkan ke air. Benar nggak itu bilang kasih sama orang? Ya, ketika kamu masukkan nanti akan keluar gelembung-gelembung gas. Pada sampai titik enggak terus ya, sampai habis seluruh kekuatannya. Baru setelah dia gelembung gas, karbit itu akan hancur. Setelah hancur kita biarkan, maka dia akan turun dan mengendap. Kita lihat nanti kalau seandainya ada tabung reaksi, bisa kita lihat ada endapan. Berarti di situ sudah terjadi perubahan kimia. Ya. Kemudian terjadinya perubahan energi atau suhu. Ini biasanya ya, contoh yang Bapak bisa beri, biasanya perempuan pernah mencuci pakaian. Pernah tidak kamu praktekkan untuk mencuci pakaian biasanya kita gunakan deterjen atau Benso atau Daya kan mereknya. Coba ambil segenggam, atau pernah nggak kamu lakukan itu? Ambil segenggam, lalu kamu teteskan air pelan-pelan di genggaman itu. Maka kira-kira apa yang terjadi? Panas. Iya, panas. Ya, mungkin perempuan pasti pernah ini, atau waktu nyuci dia tiba-tiba tangannya panas. Itu terjadi reaksi. Berarti di situ terjadi perubahan suhu. Itulah contoh yang sering kita temukan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Ya, contoh-contoh yang lain misalnya seperti ini. Pernah nggak kamu misalkan makan apel atau mengupas apel? Kalau apel itu kita kupas atau kita makan, kita biarkan kira-kira 1 jam. Apa yang terjadi? Bukan membusuk, nanti berubah. Bukan langsung membusuk, kalau membusuk beberapa hari kan. Dia nanti ketika kita kupas, misalkan warnanya pertama cerah kuning. Tapi kalau kita biarkan beberapa waktu, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Berarti di situ sudah terjadi perubahan kimia yang pertama kan, perubahan warna. Atau contoh lain, pembusukan. Ini juga termasuk perubahan kimia. Ya, buah yang busuk, sampah yang busuk itu termasuk perubahan kimia. Kenapa? Karena terjadi proses perubahan yang nggak dapat balik kan. Contoh misalnya buah pisang, nggak kita makan seminggu, apa yang terjadi? Busuk. Kira-kira penyusun pisangnya itu sama nggak setelah awal pertama dengan setelah busuk? Pasti sudah berubah kan? Nah, pasti berubah. Dan bisa balik tidak? Pasti tidak balik. Itulah contoh dari perubahan
pengkaratan, ya. Kita lihat contohnya di sini. Inilah contoh perubahan kimia, ya. Pembakaran tadi, ya, juga pembusukan pada dua, juga termasuk pengkaratan. Biasanya terjadi pada logam besi, ya. Dan biasanya ini juga prosesnya lambat, ya. Misalnya pagar depan rumah kita atau alat-alat rumah tangga, kalau kita biarkan lama-lama tidak kita gunakan akan terjadi pengkaratan. Ini merupakan contoh perubahan kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Simpan, ya. Oke, contoh lainnya adalah ini. Ini gambar apa ini? Ya, tapai, ya. Jadi tapai ini dibuat dari apa? Ubi. Bayangkan kita lah ubi, kan? Oke. Setelah diberi, biasanya apa ini untuk fermentasinya tapi? Ada yang tahu? Apa yang dikasih untuk fermentasinya? Ya, namanya adalah ragi. Setelah kita beri ragi tadi, ubi itu kita rebus, kita beri ragi, kita bungkus, ya, tanpa udara selama 2 hari, jadilah tape. Yang kita tahu, bagaimana rasa tape ini? Ya, kalau gagal asam, tapi kalau berhasil pasti manis. Ya, di sini terjadi perubahan, kan? Ubi yang awalnya kita tahu rasa ubi, setelah difermentasi berubah menjadi manis. Berarti di sini sudah terjadi perubahan komposisi penyusunnya. Berarti di sini juga artinya sudah terjadi perubahan kimia. Oke, bisa dibaca di sini, ya. Sudah bisa, ya, membedakan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke, untuk memantapkan kita kembali melihat ini, ya, ada video yang Bapak buat. Dari proses pembakaran kertas. Oke, baik, bisa dipahami, ya, sekarang, ya, bagaimana yang dimaksud dengan perubahan kimia, ya. Tadi sudah Bapak tampilkan videonya. Oke, sampai di sini kira-kira ada nggak mau ditanyakan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia ini? Tidak ada? Oke, baik, sudah jelas, ya. Iya, jadi karena sudah kita pelajari
Ya. Saat ini kita akan mencoba mengerjakan LKPD ya. LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya untuk membahas mengenai percobaan sederhana. Ya, minggu lalu kan sudah Bapak suruh ya membawa alat dan bahannya ya. Oke, jadi nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok dan kita akan mengerjakan LKPD ini ya. Ya, untuk pembagian kelompok karena kita ini membuat 5 kelompok, maka kita coba hitung 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ya, dimulai dari Angel. 1 2 3 5 1 2 Tiga. 3 Oke baik. Jadi angka 1 artinya berkumpul dengan teman-temannya di angka 1. Angka 2 dengan angka 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan 5 dengan 5. Bisa dipahami ya? Oke baik ya. Karena sudah dapat kelompoknya, ya sekarang kita bagi kelompoknya. Coba bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba diangkat bedanya, diangkat. Sudah? Mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini ada lembar kerja tadi LKPD ya. Nanti akan Bapak bagi. Di sini ada prosedur pekerjaan mengerjakan percobaan sederhana. Ya. Setelah kamu baca nanti lakukan, amati dan nanti setelah kita melakukan percobaan ini selesai, Bapak akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke. Ini Bapak bagi LKPD-nya. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Mana tadi kelompok 3? Ya. Oke, kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Oke? Ya, coba perhatikan di sini ada LKPD, di situ ada langkah kerja ya. Coba dikeluarkan alat dan bahannya. Ya. Untuk yang pertama di situ lakukan aktivitas 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di situ ada lembar pengamatan. Ya, lembar pengamatan. Nanti setelah dilakukan percobaannya diisi lembar pengamatannya. Dan ya, coba. Oke ya, saling bekerja sama. Nanti Bapak lihat ini penilaian siap-siap kelompoknya.
jadi itu yang pertama ya. Ya, menggunting kertas sekecil mungkin. Setelah digunting, amati. Lalu kemudian tuliskan kesimpulannya ya. Nah, setelah digunting, tulis ya pengamatannya. Kalau sudah selesai, lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Nah, ditulis hasil pengamatannya. Nah, ditulis pengamatannya. Nah, udah siap percobaan pertama. Siapa yang sudah selesai? Kita satu. Coba 1, 2, 3 sudah. Oke, 4 sudah. 5. Oke, lanjutkan ke aktivitas kedua. Ya, aktivitas kedua di situ. Ya, membakar lembar kertas. Setelah dibakar, amati. Ya, hati-hati. Jangan sampai jadi yang lain terbakar. Sudah. Bakar biarkan dulu habis, baru amati ya. Nah, hati-hati. Sengaja dah. Tiga coba. Oke, amati. Oke, amati. Ya. Kemudian tulis hasil pengamatan ya. Ya. Berarti dari kubahnya kan, dapatlah apa yang terjadi. Kalau suhu 2 sudah nak? Sudah dilanjut ke aktivitas kedua? Sudah dibakar? Sudah diamati? Oke, bagus. Nomor 1 sudah? Oke, berarti kalau sudah selesai aktivitas yang kedua, boleh dilanjutkan ke aktivitas yang ketiga. Apa di situ nak? Iya. Masukkan gula ke dalam air. Iya, betul. Ya.
diaduk, diamati apa yang terjadi. Ya, amati. Setelah dimasukkan gula ke dalam air, aduk dan amati. Setelah diamati, hasil pengamatannya tulis dalam lembar kerja peserta didik. Sudah? Sudah mati? Oke. Kalau sudah selesai, lanjutkanlah kepada aktivitas yang keempat. Sudah? Kelompok 5? Jadi versi pengamatannya. Oke, lanjutkan ke aktivitas yang tadi. Oke, mulai ke aktivitas yang terakhir ya, keempat ya. Sudah, amati lah. Terjadi, aktivitas mulai. Oke, sekarang pengambatannya. Ya, perubahan yang terjadi ya. Amati perubahan yang terjadi, kemudian simpulkan.
Sudah, siap. Dua sudah? Sudah siap? Kelompok 4. Oke, ya sudah siap. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sekali lagi. Kelompok 5? Sudah? Oke ya. Jadi nanti setelah selesai, Bapak akan memberikan kesempatan ke masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Oke baik ya. Jadi tiba waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Coba alat bahannya disimpan kembali ya. Tetapi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, Bapak mau ajak dulu kita untuk ice breaking ya. Coba berdiri masing-masing di tempatnya ya. Pokoknya oke ya, posisikan menghadap ke arah Bapak ya. Silakan ice breaking atau sebagai biar kembali semangat ya sebelum presentasi nanti. Oke. Ya, jadi ice breaking-nya seperti ini. Ya, ini melatih konsentrasi. Ya. Clue-nya atau kata kuncinya nanti harus ada kata Bapak sebut. Ya, atau dikatakan Bapak. Kalau Bapak bilang dikatakan Bapak berdiri, kamu akan berdiri. Dikatakan Bapak duduk, kamu akan duduk. Tapi ketika tidak ada kata dikatakan clue di depan, kamu tidak lakukan perintah itu. Paham ya? Oke, kita coba dulu. Ini cobanya ya. Dikatakan Bapak duduk. Ya. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Nah, sudah salah ini. Salah. Karena tidak ada Bapak yang dikatakan. Ya kan? Oke, nanti ini makin cepat ya. Oke. Untuk nanti yang salah berarti duduk, ya itu lagi permainan. Kita cari sampai siapa yang benar-benar konsentrasi. Ya, oke. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Duduk. Berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak lompat. Berdiri. Duduk. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Angel. Berarti Angel sudah kalah. Kamu kayak lagi dalam permainan. Ya. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Nah, sudah salah. Ya. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak lompat. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Lompat. Nah. Sudah kalah, diaring ya. Berarti sudah ada berapa lagi? Masih banyak ya. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak melompat. Duduk. Apa ada? Nah, sudah kalah ya.
konsentrasi ya. Oke, coba yang bagi yang masih berdiri, kita coba dulu untuk tepuk konsentrasi. Biar lebih ya. Oke, coba tepuk konsentrasi. Oke. Duduk. Baru tepuk konsentrasi. Oke ya? Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak lompat. Dikatakan Bapak lompat. Duduk. Berdiri. Kamu udah salah atau udah salah tadi? Nah, oke. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Dikatakan Bapak berdiri. Nah, ada yang enggak nunggu ini, ya kan? Dikatakan Bapak lompat. Dikatakan Bapak ke kiri. Posisi ke kiri. Dikatakan Bapak ke kanan. Ke kiri. Tidak salah. Tidak salah duduk. Berarti tinggal berapa orang ini? Duduk yang salah. Sirio? Salah. Duduk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duduk. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dikatakan Bapak lompat. Dikatakan Bapak ke kiri. Ke kanan. Iya, Pak. Salah. Sudah salah. Udah tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dikatakan Bapak duduk. Dikatakan Bapak berdiri. Ke kiri. Dikatakan Bapak ke kanan. Ya, ada ke kiri. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Dikatakan Bapak berdiri. Oke, berarti ada 3 orang. Yang inilah yang terbaiknya ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, kali. Ya. Oke, sebelumnya semangat lagi ya. Ini tiba waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Oke, sudah selesai tadi. Jadi untuk kesempatan pertama, Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Ingat ya, ya. Buat ya suaranya. Ya. Yang lain nanti dengarkan penjelasan. Kalau ada yang mau menanggapi boleh ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ini saya akan mengatakan satu persatu. Hasil pengamatan kami aktivitas 1 dengan mengamati pentas efektif berikutnya, dan itu adalah perubahan fisika. Karena perubahan fisika terjadi tanpa mengubah partikel awalnya. Saya lanjutkan aktivitas 1 dan 2 dengan teman saya di BI. Saya akan memberikan aktivitas saya. Selanjutnya kami aktivitas. Hasil pengamatan kami aktivitas batas menjadi abu dan hangus. Peristiwa ini adalah peristiwa yang ini adalah perubahan yang terjadi karena adanya perubahan partikel awal dan perubahan kembali. Selesai? Sampai sini saja presentasi kami dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Atau ada yang mau menanggapi? Tidak, Ada? Pak. Oke,
terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke mejanya. Oke, berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan perubahan yang terjadi. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan kimia yang terjadi di aktivitas 1 dan 2. Aktivitas 1, menggunting kertas sekecil mungkin. Perubahan yang terjadi ialah perubahan fisika, karena partikelnya akan menjadi potongan yang semakin kecil. Aktivitas 1 bagian kedua dijelaskan oleh Penny. Aktivitas 1 bagian kedua ialah pembahasan tentang perubahan yang terjadi dalam perubahan kimia karena partikelnya tidak dapat dikendalikan seperti berubah. Aktivitas 2 adalah tugas dengan teman saya Marta. Oke, sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ada? Oke, sudah baik ya? Oke. Oke, Karina. Oke, untuk kesempatan berikutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 3 ya. Pada kelompok 3 silakan. Kelompok lain nanti boleh menanggapi. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang fisika dan perubahan kimia. Ini saya akan membacakan tentang aktivitas 1 nomor 1. Pada saat ini, ketika kita mengikuti kertas kain mungkin, maka disebut dengan perubahan fisika. Tidak dapat berubah dari itu semua. Di sini saya akan aktivitas 1 nomor 2.
Baik, ada yang mau menanggapi? Ya, oke, sudah baik. Kita beri tepuk tangan. Kelompok A. Oke, dan yang terakhir kita beri kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan teman saya dari Bapak akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Di sini saya akan mempersilakan teman saya untuk mengambil kita untuk membacakan aktivitas 1. Ini saya akan bacakan kita satu nomor satu membanding kertas sedikit mungkin. Dari hasil pengamatan kami, perubahan yang terjadi pada struktur kertas ada dua. Hal ini dikarenakan benda tidak mengalami perubahan komposisi, namun benda hanya mengalami perubahan bentuk. Di sini akan melanjutkan istilah tadi. Aktivitas satu nomor dua membaca kertas. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia dikarenakan pada hasil pembakaran kertas dihasilkan zat baru, yaitu kertas yang berubah menjadi abu, serta kertas tadi mengalami perubahan yang sifatnya tidak dapat kembali. Aktivitas 2 bagian 1 akan dilanjutkan oleh Christine. Aktivitas 2 akan Bisa tinggalin ya, iya ya. bersama Catherine. Oke, baik. Ya. Sampai sini sajalah presentasi kami. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, kita ya. Kita akan kembali ke kelompok 5. Oke, baik ya. Jadi sudah selesai tadi kita mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Kita ambil kesimpulan bahwa dari 4 aktivitas tadi ya, ada 2 yang merupakan perubahan fisika dan ada juga 2 yang merupakan perubahan kimia. Dan tadi sudah kita dengar bersama bahwa semua kelompok ternyata menyatakan hal yang serupa ya, di mana perubahan fisikanya itu terjadi pada tadi kertas ketika dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua pada pelarutan gula, ya itulah perubahan fisikanya. Sedangkan perubahan kimianya terjadi tadi pada pembakaran kertas dan juga ketika kita membakar gula di sendok ya menjadi yang kita kenal dengan nama tadi karamel. Ya, oke baik. Jadi kita sudah selesai diskusi kelompok ya. Untuk berikutnya Bapak akan memberikan ya lembar kerja individu. Artinya kamu akan mengerjakan pemahamanmu secara individu atau mandiri. Ya, di sini kalian harus mampu bekerja sendiri. Kalau tadi sebelumnya kalian bekerja sama atau bekerja kelompok, kali ini akan Bapak beri kerja lembar kerja individu, berarti pribadi mengerjakannya ya. Oke, ini lembar kerjanya. Tulis namanya, kemudian jawab masing-masing pertanyaannya. Oke, sambil diberes ya. Beresin mejanya supaya kembali bersih. Kembali. Jadi ini kotor. Oke, di sini tulis nama, kemudian kerjakan lembar kerja individunya. Ya,
Kerjakan sesuai dengan pemahamanmu ya.
Bagaimana? Sudah ada siap? Sudah? Bisa sudah siap? Satu sudah ada siap? Oke. Siap, ya. Nomor 3 sudah ada siap? Belum? Sekarang sudah? Oke. Sudah siap? Iqbal? Siap? Siap? Baik. Ya? Sudah, Tio? Ya?
Kelompok 4 sudah semua ya. Kelompok 1, boleh lagi. Kelompok 3 sudah semua. Kelompok 2. Oke, baik. Angel. Kita tunggu ya, tinggal Angel. Bisa dah? Selesai nak? Oke baik ya, sudah semuanya selesai ya. Belum kerja individunya ya. Jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Dari mana kesimpulannya tadi bahwa kita sudah mempelajari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Dengan pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui apa-apa saja perubahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita ya. Setelah mempelajari kali ini ya. Jadi untuk merefleksikan hasil pembelajaran kali ini ya, apa hasil pembelajaran ini Bapak minta kepada anak-anak kami siapa yang bersedia untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini kepada, oke silakan Melani dan ya sudah ya, coba kalian refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini ya. Melani duluan. Saya sangat senang karena dapat mengetahui apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika apalagi dalam lagi. Perasaan saya setelah belajar ini saya semakin mengetahui tentang contoh-contoh perubahan kimia, fisika lebih dalam lagi karena sudah melakukan eksperimen yang dilakukan pada hari ini. Pesan saya hanya sampai di situ saja. Oke, ada lagi? Ya, Semoga di oke. pelajaran berikutnya akan seperti ini lagi. Oke, baik. Tenang. Terima kasih Melani dan juga Anda ya. Ya, selesai sudah pembelajaran kita kali ini ya. Jadi untuk ke depan, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai siklus air ya. Jadi harapan Bapak sebelum besok kita masuk ke pembelajaran siklus air ya, harapan Bapak dipelajari dulu di rumah ya, supaya minggu depan ketika kita masuk kembali sudah mulai sedikit paham mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari ke minggu depan ya. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah mengawali pertemuan kita dengan doa ya. Jadi untuk menutup pertemuan kita kali ini, Bapak harap juga ada salah satu dari kalian yang akan menutup dengan doa. Ada yang bersedia? Saya Pak. Oke, baik. Kepada ketua kelas Iqbal akan menutup pertemuan kita dengan doa ya. Sebelum kita pulang, ada baik kita berdoa kepada Tuhan menurut bacaan agama masing-masing. Kemudian dari sini saya akan membawa doa secara Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Iqbal. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini ya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan untuk kita semua selamat pagi. Oke.
Oke, bereskanlah. Kembali ke fungsinya, kembalikan.